Nih, eh ini baju bekas dipakai, dapat dari perusahaan yang lama lah dulu, banyak bagi-bagi kaos gitu kan. Dia bukan merepresentasikan lambang di baju ini ya. Gue mau lanjutin bahas soal bank digital. Kenapa gue masih nafsu bahas bank digital? Aduh, jadi males banget. Karena gue ngelihat fenomenanya tuh banyak orang yang sangat percaya bahwa bank digital itu akan besar, bahkan akan melampaui bank-bank konvensional yang sudah ada gitu. Gini, sekarang kita pelajarin dulu bedanya bank digital sama bank biasa, ya kan? Sesuai aturan OJK yang sudah keluar nih tahun ini apa tahun lalu ya, gue lupa. Ada tuh aturan OJK tentang bank digital, di Google aja deh, peraturan tentang bank digital. Nah, di situ disebutkan bahwa bank digital adalah bank yang melakukan operasional secara digital. Udah itu aja gitu, simple gampangnya seperti itu. Dari sekian berapa ya, 50 halaman itu, kalau diringkas istilahnya adalah bank yang melakukan operasionalnya secara digital. Digitalnya bagaimana nih? Digitalnya adalah, jadi contohnya kalau misalkan kita mau buka rekening. Kalau sekarang kan, kalau bank konvensional kita mau buka rekening, kita mesti datang ke cabangnya gitu. Misalkan ke nih yang gue pakai Mandiri gitu, kita ke cabang Mandiri terdekat, kita datang ke customer service, kita ngisi formulir, terus kita setor duitnya di teller gitu kan, di kasir, ya kan. Rekening udah dibukain, dapat buku tabungan, setor duitnya di kasir, udah kita pulang tuh, dapat buku tabungan, dapat kartu ATM. Itu kalau bank konvensional. Kalau bank digital adalah kita buka rekeningnya, kita ngisinya di aplikasi gitu, isi di aplikasi, buka rekening, tulis semua nomor apa segala macam di aplikasi itu, kita isi data-data kita. Nah, kita masukin foto KTP, kita masukin foto kita juga gitu kan, foto selfie kita dengan KTP kita gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh bank digital. Nah, bedanya di situ tuh kalau pembukaan rekening. Terus begitu juga untuk kartu kredit, sama gitu. Jadi banyak aplikasinya tuh dirubah jadi digital. Jadi kita nggak harus datang ke cabang gitu kan, nggak harus datang ke cabangnya Mandiri gitu misalkan, atau cabangnya BCA gitu, atau cabangnya BRI gitu. Jadi cukup di aplikasi kita isi segala macam. Terus, nah kalau bank digital ngisi duitnya gimana? Nah, kita transfer duitnya dari rekening lain, rekening di bank lain, untuk taruh duit di bank tersebut, di rekening baru yang udah kita buat gitu. Gitu. Kalau rekening digital itu kan yang familiar tuh di market itu Genius gitu kan, Geniusnya DBS tuh, Permata juga ada. Cara ngisi rekeningnya ya kita transfer dari tempat lain gitu kan, mau dari bank yang sama, mau dari bank yang beda, jadi nggak bisa lu setor tunai gitu. Itu bedanya. Kartu kredit, kalau kartu kredit nggak. Jadi, nah itu untuk pribadi ya, perorangan. Nah, perbedaan keduanya adalah jumlah transaksinya. Nah, ini yang jadi masalah sih gitu, belum dikontrol dengan
seingat gue aturannya yang ini dia memberikan kebebasan, belum memberikan sih, belum jelas lah, tepatnya belum jelas. Teman, konsepnya adalah kalau bank digital itu adalah operasionalnya dilakukan secara digital. Jadi untuk transaksinya kalau bank konvensional kan kita datang ke teller untuk transfer uang gitu, atau datang ke ATM untuk transfer uang gitu kan, atau tarik duit. Nah, kalau bank digital maka lu transfernya di aplikasinya, ya kan? Sekarang pertanyaannya, bedanya aplikasinya bank digital dengan aplikasi mobile bankingnya bank-bank biasa kayak Mandiri, BCA gitu, BRI apa? Gue jujur tidak melihat ada bedanya. Makanya gue jadi bingung apa bedanya bank digital dengan bank konvensional. Harusnya kalau mau bicara transaksi, karena tidak bisa dibatasin gitu. Yang jadi kontrolnya adalah aturan OJK atau BI. Saat ini, dulu kalau transfer antar bank pakai mobile banking itu kalau pribadi tuh di maksimalnya 50 juta gitu. Tapi sejak corona ini naikinnya juga gila lagi, jadi 200 apa berapa gitu. Tapi belum bisa RTGS tuh kalau pakai mobile banking. Kalau internet banking baru bisa RTGS. Nah, di regulasinya yang membedakan bank digital dengan bank konvensional, di regulasi OJK-nya disebutkan bahwa membedakannya adalah operasional secara digital, dan proses transaksi bank digital itu harus harus melakukan minimal dia nyebutnya kok gue jadi lupa ya, dua langkah otorisasi kalau nggak salah. Jadi ada 2 step yang harus dijalankan. Sebenarnya ini juga udah dilakukan juga oleh bank biasa, bank konvensional. Jadi kayak kalau lu perlu transaksi yang besar gitu ya, sebenarnya transaksi kecil dilakukan juga sama bank biasa. Jadi bank digital pun melakukan itu. Jadi contoh transaksinya adalah misalkan lu mau transfer gitu 1 juta rupiah, maka kalau mobile banking biasa kan cukup input PIN aja kan. Jadi di depan dia nginput password, ketika transaksi mau jalan dia nginput PIN. Itu udah 2 kali, dua otorisasi. Nah, bank digital pun sama seperti itu gitu. Nah, cuman perintahnya akan masuk ke mereka di internalnya si bank digital ini, akan melakukan itu sebagai dia bisa melakukan itu harusnya dia masuk itu sebagai RTGS 1 miliar rupiah, transaksi 1 miliar rupiah RTGS. Maka di bank digital itu dia akan masuk ke dalam operasionalnya dia untuk kemudian dilakukan untuk transaksi RTGS gitu. Jadi nggak bisa otomatis antar bank, nggak bisa yang langsung cepat sampai gitu. Seperti itu konsepnya seharusnya ya bank digital ya. Nah, apakah ada yang menjalankan? Jujur gue nggak tahu ada yang menjalankan itu atau tidak. Tapi kalau untuk transaksi kayak cuma sampai 200 juta, 50 juta gitu, udah banyak sekarang. Bank konvensional pun melakukan itu gitu. Nah, kenapa tadi gue udah bilang kenapa gue ngomong ini lagi, karena gue masih bingung dengan orang yang menganggap bank digital itu akan sangat wow gitu, akan sangat besar sekali dan mengalahkan bank konvensional. Masalahnya dari bank digital itu adalah bisnisnya tuh cuman bisnis digital, bukan bisnis digital. Bisnis bank itu kan sebenarnya cuman berapa ya? Cuman 3 bisnis bank itu. Pertama adalah funding atau penempatan dana. Kedua adalah lending atau kredit gitu. Yang ketiga adalah transaksional gitu. Jadi dapat duitnya itu dari transaksi itu gitu kan. Jadi dari biaya transfer, biaya
administrasi bulanan, biaya kayak gitu-gitulah. Nah, sekarang bank digital walaupun dia bisa melakukan itu semua lewat handphone, lewat pertanyaannya bisnis dia cuma 2 dari 3 bisnis itu, dia cuma 2, berarti kan cuman penempatan dana dan transaksi. Sedangkan kalau dibuka lagi laporan keuangan bank, paling besar itu selalu kredit gitu. Bank manapun di dunia ini, setahu gua bank manapun di dunia ini, bank-bank besar terutama, itu komponen labanya itu dia dapat tetap 60-40 paling tidak ininya. Belum ada tuh yang 30-70. Artinya 60% dari interest margin, 40% dari fee base gitu, dari transaksional. Belum ada tuh bank yang sampai 30% dari fee base, 30% kredit, interest margin, 70% dari fee base tuh setahu gue belum ada gitu. Jadi gede memang transaksinya, kredit itu memang besar lah gitu. Nah, yang jadi concernnya lagi adalah kredit terbesar itu didapat bukan dari retail gitu, bukan dari perorangan konsumer, tapi dari perusahaan. Nah, yang jadi permasalahan untuk perusahaan saat ini di Indonesia adalah pembukaan rekening digital itu sulit dilakukan untuk perusahaan karena dokumennya banyak gitu. Indonesia masih belum sesimpel beberapa negara tetangga untuk hal proses pembukaan pembukaan perusahaan baru gitu. Kalau kita mau bikin perusahaan baru, bikin akte dulu. Udah bikin akte, baru kita ngajuin tuh yang namanya NIB, nomor izin berusaha sekarang. Dulu kan SIUP, TDP segala macem. Nah itu sekarang diganti dengan NIB. NIB aja itu sebenarnya tujuannya mempersingkat, tapi menurut gua sih hasil akhirnya sama aja sih, sama sebelumnya gitu. Maksudnya ada izin usaha, ada izin lokasi juga, jadi ada SIUP, ada TDP di dalamnya gitu. Cuman dia lebih simpelnya adalah terkontrol di pusat gitu. Kalau dulu kan SIUP tuh per daerah gitu, kalau ini nggak, di pusat. Nah, udah dapat NIB, ada NPWP lagi. Dokumen-dokumen ini itu mesti dipegang oleh bank gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti mesti diupload kan file-file itu kan. Ngupload file-file sebanyak itu tuh, apalagi perusahaan-perusahaan yang udah lama, yang udah berdiri puluhan tahun gitu, mereka mungkin udah punya rekening. Tapi kalau perusahaan baru ya PR juga sih ngupload dokumen sebanyak itu ya gitu, untuk buka rekening di bank gitu. Nah, banknya juga sama, mesti ngecek dokumen itu gitu, baru tadi kasih rekeningnya. Sebenarnya simpelnya di situ. Nah, pertanyaannya adalah, karena tadi gue udah bilang keuntungan bank lebih besar itu sebenarnya dari sisi kredit. Nah, untuk melakukan analisa kredit, proses kredit, walaupun namanya bank digital, tetap aja prosesnya manual. Iya kan? Kita mau ngajuin kredit nih di bank. Kita punya perusahaan, contoh, kita ngajuin kredit ke bank digital. Kita isi tuh formulir segala macam. Kita tulis tuh, misalkan gue punya jaminan rumah nih, rumah gue jaminannya gitu. Kita masukin data-data rumah kita upload sertifikatnya. Dicek nggak rumahnya? Ceknya pakai apa? Pakai Google Map? Nggak dong. Datang dong survei, ya kan? Terus bisnis yang gue mau jalanin, mereka gimana? Mereka harus datang lihat ke gue, gitu. Datang, bisnis gue bener apa enggak? Gue bener nggak jualan pasir? Gitu. Lakunya berapa? Rekening korannya dilihat.
Kalau dirasa benar baru dikirim persetujuannya, cairlah kreditnya gitu. Jadi proses untuk pemberian kredit itu yang menurut gua tidak semudah itu untuk dikonversi menjadi digital gitu. Proses digitalnya cuma bikin orang untuk nginput data-datanya secara dengan handphone aja gitu kan. Cuman begitu aja, tapi proses di banknya secara internal tetap aja mereview secara manual gitu. Jadi nggak ada bedanya kan. Dan secara apa namanya, secara regulasi pun yang dibuatkan OJK saat ini ya, aturan yang ada, walaupun itu bank itu mendapatkan izin bank digital, bank umum tetap bisa melakukan hal yang sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara bank umum dengan bank digital sebenarnya, masalah di di izinnya gitu. Jadi bank digital dapat izin yang lebih khusus karena dia harus memastikan mengenai sistem, mengenai langkah 2 otorisasi tersebut gitu, operasionalnya dia pastikan. Tapi kalau bank umum yang biasa mau punya fungsi digital seperti itu, dia pun bisa melakukan, nggak dilarang gitu. Jadi dan teknologinya gue yakin bank-bank besar seperti Mandiri, BCA, BRI gitu bisa melakukan itu. Kenapa? Karena DBS juga bisa. DBS punya Genius. Mandiri juga udah punya tuh ngisir buka rekening dari online. BNI punya, kemarin nyoba buka di BNI ya, makanya gue tahu mesti foto gitu kan, walaupun gagal terus uploadnya. Nah, artinya tidak ada barrier yang melarang bank-bank konvensional untuk masuk juga sebagai bank digital, nggak ada gitu. Nah, karena seperti itu kondisinya, kalau kita ngelihat sebuah perusahaan perbankan, balik lagi kita lihat secara fundamental bisnis yang ada. Nggak mungkin sebuah bank itu tiba-tiba hebat gitu di market, nggak mungkin gitu. Makanya gue ketika bilang gue ngelihat nilai satu perusahaan ya, walaupun dibilang ada Gojek di situ ya, gue di sebelumnya udah pernah nyebut juga ada Gojek di situ, ya bukan berarti dia bakal jadi penguasa pasar. Gojek itu kasusnya beda. Kenapa Gojek bisa menjadi market disruption? Dia merubah pola ojek dari yang terpisah-pisah masing-masing, tercluster gitu di pangkalan ini pangkalan itu, menjadi cuma satu gitu dengan aplikasinya. Itu yang pertama mendisrupsi sistem kerja ojek selama ini. Yang kedua, dia punya GoPay, dia bikin GoPay di situ. Ada alat pembayaran, ya kan? Ada transaksi di situ, orang bisa transaksi pakai itu, bayarnya pakai GoPay. Bayar Gojeknya dulu pakai GoPay. Oh, daripada gue ini udah nih ya, bayar ya, transfer masuk ke rekening si tukang ojek. Yang ketiga, dia bikin kayaknya tukang ojek selain nganterin orang bisa buat nganter makanan sama nganter barang nih. Dia bikin GoFood sama GoSend. Itulah yang membuat Gojek disrupsi. Bukan si siapa namanya? Tiba-tiba si Gojek ini jadi gede. Enggak, itulah yang mendisrupsi Gojek. Tapi bukan berarti walaupun dia memberikan perubahan di bisnis ojeknya, di bisnis transportasi,
Jangan karena Gojek mau beli satu bank dan itu adalah bank yang akan menjadi bank digital, terus pikir bahwa bank itu akan menguasai market. Itu beda lagi gamenya. Nggak bisa disamain itu. Gitu. Jadi ya gue sih cuma mau bilang, kalau lu ngelihat satu harga saham bank di dalam di bursa gitu, dan dibilang nih bank digital, terus ekspektasi lu tinggi banget, ya hati-hatilah gitu, jangan sampai kejebak untuk nanti rugi sendiri gitu. Karena bank nggak mungkin cuma hidup dari dana dan transaksional, nggak bisa. Pasti ada kreditnya, harus ada kreditnya. Kenapa ada kredit? Karena gampangnya ya, lu ngelihatnya adalah GoPay, ada GoPay Later, Shopee ada Shopee Pay Later, semua ada Pay Letternya gitu. Itu kredit. Jadi pasti ada kreditnya bang, itu nggak mungkin nggak ada gitu. Iya kan? Di situ krusialnya, jangan sampai nanti. Dan kalau ada kredit, pasti ada kredit macet gitu. Kalau semua orang dikasih pay letter terus banyak yang macet gimana? Ya kan? Nah, jadi lebih baik hati-hati kalau pun ngelihat sebuah bank, wah ini akan jadi digital, akan jadi menguasai. Nggak mungkin lah kalau menguasai market perbankan. Tiba-tiba ada satu bank kecil yang tiba-tiba langsung menguasai market secara besar di Indonesia, itu gue pesimis lah. Kalau Gojek kenapa juga dia besar? Karena nggak ada perusahaan transportasi ojek di Indonesia tadinya gitu. Nggak ada tuh PT Gojek tuh, nggak ada. PT yang bikin tukang ojek pangkalan tuh nggak pernah bikin PT gitu. Terus tiba-tiba ada satu PT berdiri ngerubah cara kerja ngorder tukang ojek dari pangkalan menjadi order lewat telepon, terus jadi online. Itu yang bikin dia gede gitu. Dia berubah. Tapi beda dengan bisnis bank. Sekali lagi gue cuma mau bilang, ya gitu aja dah. Macet.